Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu dalam renungan hari ini. Dan terus saudara semangat di dalam Tuhan. Karena Tuhan menyertai orang-orang yang antusias dan semangat ya. Saudara, kalau kita melihat dalam 2 Tawarik 15 ayat 4 dan 7, firman Tuhan berkata, tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Tetapi kamu kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Sebetulnya kalau saya baca ayat ini tidak seperti ini, karena ada tanda seru di belakangnya. Jadi kalau saya baca dengan sesuai dengan ayat ini, saya akan berkata gini, tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel, mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ayat tentang 2 Tawarik ini, ada satu hal yang kuat di sana. Tentang apa? Dalam kondisi yang sesak, dalam kondisi yang berat, saudara, engkau jangan cari hal yang lain. Banyak orang-orang hari ini meragukan kuasa Tuhan. Dia berkata, Tuhan yang mana yang aku sembah selama puluhan tahun ini? Bisnisku jatuh, pelayananku mengalami masalah, keluargaku mengalami problem. Sekali lagi ada kebimbangan dalam dirinya. Dalam kesesakan firman Tuhan katakan, saudara, mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka, orang Israel, berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu berbalik kepada Tuhan. Untuk apa? Supaya kita berkenan. Karena firman Tuhan katakan ia berkenan ditemui. Allah kita bukan Allah yang jauh. Allah kita hanya sejauh doa. Saudara, kalau kita berdoa, saudara, dia berkenan ditemui. Bahkan firman Tuhan katakan Efesus 3:20, dia menjawab lebih banyak daripada apa yang engkau doakan. Jadi kalau engkau punya masalah, kalau engkau berdoa, pasti Tuhan akan tolong engkau. Pak, maaf tidak mendarat Pak, cuma doa-doa tok, tidak ada action. Hari ini kita akan belajar actionnya. Bagaimana kita belajar bukan hanya sejauh doa, tapi kita mempunyai satu langkah demi langkah, satu iman, tetapi dengan satu action dalam hidup kita. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Hari-hari ini banyak orang yang lemah semangat, saudara. Saya jumpai hampir setiap hari banyak orang yang lemah semangat. Masalah banyak, yang harusnya dulu tidak punya masalah, tiba-tiba punya masalah. Tiba-tiba restonya sepi, tiba-tiba usahanya mengalami penurunan, harus bayar pegawai, harus bayar banyak hal, saudara, sehingga lemah semangat, berat. Saudara, bukan hanya saudara yang berat loh. Semua orang di dunia ini mengalami hal yang sama. Tapi oleh sebab itu firman Tuhan berkata, kau harus kuat. Karena kalau kita terus gondelan sama Gusti Yesus, sama Tuhan kita, saudara, maka kita akan mendapat kekuatan baru. Saudara, jangan lemah. Ada satu peristiwa, saudara, pada tahun 1952 ya, Florence Catwick, saya baca, Florence Catwick berusaha berenang sejauh 42 km. Saudara, ini ditulis di dalam sejarah. Jadi ini valid ya, bukan hanya satu cerita, tapi ini valid, saudara. Dia berenang dari pantai California menuju ke pulau California. 42 km, 42. Berat sudah 42 itu kalau saya di Semarang ini 42 sampai di mana ya Gung ya? Sampai di kira-kira Kendal ya, 42 km. Mungkin lebih ya. Setelah berenang selama 15 jam, saudara, kabut tebal mulai menghalangi pandangannya. Ia pun kehilangan arah dan menyerah. Saudara, setelah 15 jam, dia menyerah karena ada kabut tebal. Ia sangat menyesal setelah menyadari bahwa
perhatikan, ia berhenti ketika tujuannya hanya tinggal 1,5 kilometer lagi. Jadi sebetulnya dia itu sudah mengarungi sekitar 40,5 kilometer. Tapi karena kabut, saudara, dia berhenti menyerah dan akhirnya dia tidak sampai ke Pulau California. 2 bulan kemudian, ya, Katwijk kembali mencoba berenang ke Pulau Catalina, ya. Pulau Catalina, saudara, bukan California, Catalina, maaf, ya. Kabut tebal kembali menghalanginya. Tetapi kali ini ia berhasil berenang melintasi kanal Catalina. Katwijk berkata, kenapa? Ia membayangkan garis pantai yang dituju, sekalipun ia tidak dapat melihatnya. Di pertama kali dia berenang dari pantai California ke Pulau Catalina, dia sempat berhenti. Tapi dia tidak menyerah, saudara. 2 bulan kemudian dia tahu, ada satu gol di sana. Saya waktu itu kurang 1,5 kilometer. Saya harus sampai di sana. Dan akhirnya dia sampai di sana, saudara. Saudara, jangan sampai pengikutan kita dengan Yesus, karena kesesakan engkau berhenti. Dan kau katakan ndak Yesus-Yesusan. Maaf saudara, banyak orang yang berkata ndak Yesus-Yesusan. Buat apa? Katwijk pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Tapi dia tidak berhenti dan menyerah. Dia mencari solusinya. Saudara, hari ini, saudara jangan berhenti. Saya pernah sharing. Saudara, waktu saya mengalami, saudara jangan kira, oh semua orang, kalau Pak Freddy sih enak-enak aja. Enggak, saudara. Saya juga mengalami masalah yang cukup berat buat saya. Kenapa? Karena saya sebelum jadi hamba Tuhan, saya kan ada beberapa usaha. Sampai sekarang masih ada, saudara ya. Saya tetap ada usaha-usaha yang masih ada. Dan saudara, usaha-usaha saya itu kan banyak di mall, saudara. Sekarang puji Tuhan ada banyak di jalan dan sebagainya. Tapi kan banyak di mall. Dan ketika mall itu tiba-tiba kena PPKM, sepi, saya tidak dapat penghasilan, dan kemudian saya harus membayar terus pegawai. Waktu itu mall dikurangi jamnya jadi separuh, ya puji Tuhan akhirnya saya menyesuaikan gaji dengan jam kerja mereka, saudara. Saya memberikan pengertian buat mereka, tapi tidak sampai di situ, berat saudara. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan memberikan jalan waktu itu, puji Tuhan, lewat satu teman saya bisa usaha baru, saudara, yang Jinsei kolagen itu. Dan Tuhan memenuhi kebutuhan saya melalui hal ini, saudara. Dan bukan hanya itu, Tuhan bukakan lagi. Dulu saya tidak pernah ngurus, saya punya beberapa resto, tidak pernah diurus, saudara. Tapi karena kondisi saya kembali mengurusi. Dan puji Tuhan resto itu berjalan, saudara. Ya warung lah ya, saya tidak katakan resto. Ada kafe, ada resto, ada warung, saudara ya. Dan puji Tuhan, ternyata dalam kesesakan, dia ikut campur bagian ketika kita mencari dia. Saudara jangan lari kemana-mana, saudara. Saudara cari Tuhan, maka dia akan memberikan jalan dalam hidupmu. Oleh sebab itu, biar ayat ini digenapi, kuatkan hatimu dan carilah Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan solusi dalam hidupmu. Engkau yang kena pandemik ini, sekali lagi saudara, jangan berhenti menyerah, berharap sama Tuhan. Mulai Tuhan, tolong aku, tunjukkan jalan buat aku untuk usaha apapun. Bukakan jalan Tuhan, maka Tuhan akan bukakan jalan dalam hidupmu. Dia terlalu hebat dalam hidupmu. Saudara yang punya masalah, yang saat ini berat dalam hidupmu, mari angkat tangan bersama dengan saya. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami percaya seperti Katwijk yang berhasil melalui kanal Catalina dan sampai di Pulau Catalina. Dan dia menang. Demikian hidup anak-anakmu yang mengangkat tangan. Mereka akan menang, Tuhan. Biarpun saat ini sepertinya masih abu-abu, masih belum terang. Tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong mereka, memberikan jalan kreativitas buat pekerjaan mereka. Sertai hari ini, sertai Tuhan, supaya Tuhan hidup mereka dibuat berhasil dan beruntung.
di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati setiap kita yang mendengar hari ini. Amin.